Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikannya kesehatan, diberikannya keafiatan dan diberikannya umur sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu, berjumpa untuk mendengarkan tausiah atau mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah yang berkenaan dengan ilmu agama. Baik, sahabat radio Suara Al-Khair 92,7 FM yang dimanapun berada, semoga Allah Ta'ala selalu berikan rahmat dan memberikan kelapangan, kesehatan sehingga kita hari ini kembali bisa untuk belajar dan menuntut ilmu agama. Di sini kami akan menyampaikan tentang temanya, yaitu tentang taubat. Para sahabat Al-Khair dimanapun kalian berada, kita sebagaimana makhluk sosial, tentunya memiliki ada kesalahan, kekhilafan, baik itu dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk yang lainnya. Untuk itu kita harus memuhasabah diri agar kesalahan-kesalahan kita ini segera untuk diperbaiki dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini kami membacakan buku yaitu yang disusun oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Mudah-mudahan dengan kitab ini, dengan berkat beliau, kita diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Ubaid bin Umar berkata, Adam alaihissalam berkata, Ya Rabbi, innaka sallatta alayya iblisa wa la astati'u an amtana'a minhu illa bik. Qala, la yuladu laka waladun illa wakkaltu alayhi man yahfazuhu min mukari iblis alaihi la'nah wa min qurana'i su. Qala ya Rabbi zidni. Qala al-hasanatu bi'ashri amsalha wa aziduha was-sayyi'atu biwahidin wa amhuha. Qala ya Rabbi zidni. Qala at-taubatu maqbulatun ma damatir ruhu fil jasad. Qala ya Rabbi zidni. Qala qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Adam berkata, Ya Rabbi, engkau telah memenangkan iblis atasku sehingga saya tidak dapat mengelakkan diri daripadanya kecuali dengan pertolonganmu. Firman Allah, tiada lahir seorang anak turunanmu melainkan telah saya datangkan kepadanya yang menjaganya dari tipu daya iblis dan dari jin-jin yang jahat. Adam berkata, tambahkan bagiku. Jawab Adam, saya beri pahala setiap hasanat 10 lipat ganda dan ada harapan ditambah. Sedang kejahatan 1 lawan 1 dan ada harapan dihapus. Adam berkata, tambahkan bagiku. Firman Allah, tobat tetap diterima selama roh di kandung badan. Adam berkata, tambahkan bagiku. Firman Allah yang artinya, hai hambaku yang telah
memboros dari menggunakan masa hidup untuk amal yang tidak berguna, kamu jangan putus harapan dari rahmat Allah. Sungguh Allah dapat mengampunkan semua dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Dari perkataan Adam tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan yang kita kerjakan minimal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat ganda. Adapun suatu kejahatan apabila kita memperbuat maka itu tidak dilipat ganda, atau apabila satu kejahatan maka itu dibalas dengan satu kejahatan. Dan itu pun kalau kita minta ampun akan diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Wahsy, ya, Wahsy itu adalah seorang sahabat, tapi sebelumnya ia seorang yang membunuh paman Nabi, yaitu paman Nabi yang bernama Hamzah. Kemudian menulis surat kepada Rasulullah dari Mekah. Sesungguhnya saya ingin masuk Islam, terhalang oleh satu ayat. Nah, jadi Hamzah ini pada suatu ketika beliau ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kan, Hamzah ini luar biasa ketika perang melawan kelompok Rasulullah itu sampai membunuh Hamzah dan sampai itu memakan jantungnya paman beliau. Nah, itu kan berarti luar biasa dosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini paman Nabi, otomatis kan Rasulullah agak sedikit itu kepada Wahsy ini tidak kurang nyaman terhadap Wahsy. Tapi Wahsy ini ingin taubat dan ingin masuk Islam dan menulis surat kepada Rasulullah. Tapi karena ada ayat turun, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yazduna wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Nah, apa ayatnya yang membuat Wahsy ini rasa terhalang, itu rasa diterima juga taubatnya atau kada, atau diterimakah Islamnya atau kada? Kayak apa ayatnya? Dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina, dan siapa yang berbuat itu maka ia menanggung dosa-dosa. Sedang saya telah berbuat semua itu, maka apakah ada jalan bagiku untuk taubat? Nah, jadi Wahsy ini membunuh, ia kemudian melakukan dosa-dosa yang lain. Nah, jadi apakah ada harapan untuk taubat? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang yang taubat dan beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka Allah akan menggantikan dosa-dosa mereka dengan hasanat. Nah, jadi dari ayat sini bisa disimpulkan bahwasanya sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kejahatan kita, apabila kita bertaubat, bujur-bujur taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Maka Nabi SAW mengirim ayat ini kepada Wahsy. Lalu dijawab oleh Wahsy bahwa di dalam ayat ini ada syarat, yaitu harus beramal soleh. Sedang saya belum tahu apakah dapat melakukan amal soleh atau tidak. Maka ayat turun kembali. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni pada siapa yang persekutukannya, dan mengampuni semua dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, dari ayat ini yang dikirim kepada Wahsy, jawab Wahsy, di dalam ayat ini juga ada syarat lagi, dan saya tidak mengetahui apakah Allah hendak mengampuni saya atau tidak. Maka turun ayat lagi, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Hai hambaku yang telah memboroskan diri, janganlah kamu putus harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah dapat mengampunkan semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Wahsy, karena Wahsy merasa bahwa dalam ayat ini tidak ada syarat, maka ia pergi ke Madinah untuk masuk Islam. Nah, jadi Wahsy ini tidak langsung berhadapan kepada Rasulullah untuk masuk Islam, tapi berkomunikasi melalui surat terlebih dahulu. Nah, setelah dirasa bahwasanya taubatnya ini atau masuknya Islamnya Wahsy ini diterima, maka langsung Wahsy itu menuju Madinah, menuju Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat untuk masuk Islam dan bertaubat. Nah, luar biasalah, padahal dosa yang luar biasa yang dikerjakan oleh Wahsy ini luar biasa besarnya. Kemudian bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka taubatnya diterima oleh Allah. Kita sebagai hamba yang mana kita ini tidak tertutup kemungkinan ada memperbuat dosa, maka di bulan yang penuh rahmat, yang penuh ampunan ini, marilah kita terkhusus pribadi ulun sendiri itu bersama-sama untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di awal 10 Ramadan ini rahmat Allah taala akan turun. Nah, setiap harinya akan turun rahmat Allah, yaitu sebagai kalau istilahnya itu hujan rahmat lah, ibaratnya siang malam hujan rahmat. Sangat disayangkan ketika hujan rahmat ini kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bagus kita baca atau yang bagus kita amalkan, kita baca ketika 10 awal bulan Ramadan, hendaklah kita baca Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu diperbanyak, mudah-mudahan dengan bacaan tadi, dengan berkat bulan Ramadan, Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Allahumma arhamni, ya Allah berikanlah aku rahmatmu, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu yang tiada bandingannya. Nah, kemudian lagi 10 hari berikutnya, itu hari ke-11 sampai 20 itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala atau penerimaan taubat kepada hambanya. Apa yang harus kita baca? Allahumma ghfirli ya rabbal alamin. Nah, itu harus kita baca. Semoga dosa-dosa kita itu diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terlahir atau ketika sudah selesai, ketika sudah habis bulan Ramadan, kita seperti bayi yang baru lahir, yaitu tidak ada dosa yang kita pikul. Nah, kemudian lagi kelanjutannya, Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Sufyan berkata, Muhammad bin Abdurrahman As-Sulami menulis surat kepadaku. Ayahku menceritakan kepadaku yang duduk di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Lalu ada seseorang di antara mereka berkata, saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang tobat sebelum mati kira-kira setengah hari, maka Allah memaafkan padanya. Lalu saya bertanya, benarkah kau mendengar Rasulullah bersabda sedemikian itu? Jawabnya, ya. Tiba-tiba ada lain sahabat berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tobat sebelum matinya sekiranya sesaat, maka Allah memaafkan baginya. Kemudian ada yang lain berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tobat sebelum tercabut ruh dari tenggorokan, maka Allah memaafkan baginya. Nah, selama roh masih di kandung badan, masih di tubuh kita, maka Allah terus memberikan ampunan kepada kita. Hendaklah kita mengucapkan istighfar, astagfirullah setiap harinya.
agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini dari hadis Rasulullah bahwasanya iblis itu dibelenggu. Artinya iblis itu dibelenggu sehingga amal ibadah kita ini supaya maksimal, tidak ada yang menggoda. Tetapi kenapa ketika beribadah itu ada rasa malas, kemudian rasa kulir, kemudian ada rasa mengantuk. Padahal tidak ada lagi yang menggoda kita. Ternyata apa yang menyebabkan yang demikian itu? Ternyata yang menyebabkan demikian itu adalah dosa-dosa kita yang masih ada. Karena dosa inilah menyebabkan diri kita menjadikan malas beribadah dan malas memperbuat kebaikan, disebabkan atau terhalang oleh dosa-dosa yang ada pada diri kita. Untuk itu hendaklah kita membersihkan diri kita agar dosa-dosa yang ada pada diri kita itu dihapus, dimaafkan dan tidak berbekas lagi. Nah, kemudian lagi Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Mutarrif berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam berbuat dosa lalu minta ampun, maka aku ampunkan. Tetapi kemudian ia mengulangi dosanya lalu minta ampun, maka aku ampunkan. Kasihan ia tidak dapat meninggalkan dosanya, tetapi ia pula tidak putus harapan dari rahmatku. Hai para malaikatku, aku persaksikan kepada kamu bahwa aku telah mengampunkan baginya. Nah, jadi selama kita selalu bertaubat, mengakui kesalahan-kesalahan kita, maka Allah akan selalu memberikan ampunan. Nah, tapi harus kita berlatih untuk memperbaiki diri kita. Tidak mentang-mentang misalnya Allah Maha Pengampun, kita selalu mengerjakan kedosaan yang kita kerjakan. Tetapi dengan adanya Allah memiliki sifat pengampun, hendaklah kita manfaatkan dengan Maha Pengampunnya Allah ini dengan cara kita memperbuat atau memperbanyak istighfar kepadanya. Setiap kali ada dosa, kita istighfar lagi kepada Allah mengampunkan. Kemudian kita tergelincir lagi ke dalam kedosaan, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akhirnya nanti dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Baik para sahabat Radio Suara Al Khair, dimanapun berada, semoga Allah Ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Kemudian Abu Lais kembali meriwayatkan dengan sanadnya dari seorang Mughis bin Sumai berkata, ada seorang pada umat-umat yang dahulu, ia selalu berbuat maksiat. Maka pada suatu hari ketika ia sedang berjalan, teringat pada perbuatan-perbuatannya. Lalu ia berdoa, Allahumma ghufranaka, ya Allah, aku harap ampunanmu. Diulang 3 kali. Mendadak ia mati, maka Allah mengampunkan baginya. Nah, jadi ini ada satu riwayat. Ada seseorang ketika di jalan kemudian ingat dosa, kemudian ia mengucapkan istighfar. Nah, kita tidak tahu di mana ajal kita berada. Nah, seketika itu yang seorang hamba ini ketika mengucapkan istighfar 3 kali, ternyata setelah itu dia meninggal. Nah, dengan istighfar tadi, dengan meminta ampun tadi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya sehingga ia mati dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan ampunan, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Al-Jan dari Makhul berkata,
saya mendapat keterangan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperlihatkan oleh Allah alam malakut di langit, ia melihat hamba Allah di bumi yang sedang berzina. Maka ia berdoa sehingga binasalah hamba itu. Kemudian ia melihat orang yang sedang mencuri, maka ia berdoa sehingga dibinasakan oleh Allah. Lalu Allah berkata kepadanya, "Ya Ibrahim, biarkan urusan hambaku, karena hambaku itu di antara ia bertaubat, maka aku memaafkan. Atau akan melahirkan turunan yang ibadat kepadaku, atau ia memang celaka, maka ya untuknya telah tersedia jahanam untuk tempat di hari kemudian." Nah, di sini diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu dibukakan hijab. Nah, artinya kaum melihat kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Allah oleh hambanya Allah. Nah, di muka bumi ini dibukakan ibarat kita tuh tayangan-tayangan kemaksiatan perbuatan hamba Allah. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim melihat ada seseorang yang berzina, melakukan kemaksiatan. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa semoga orang yang memperbuat maksiat ini meninggal. Nah, sehingga meninggallah orang yang pertama ini, yaitu orang yang memperbuat zina. Kemudian Nabi Ibrahim melihat lagi, karena dibukakan tadi kan tayangannya atau alam malakut tadi. Kemudian Nabi Ibrahim melihat ada seseorang yang mencuri. Nah, kemudian yang mencuri tadi didoakan oleh Nabi Ibrahim supaya meninggal. Kemudian si pencuri itu meninggal di dunia atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Allah taala berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim." Nah, jadi mbah itu ya Allah taala, nah biarkan aja sudah, kalau usah lagi kamu berdoa supaya dibinasakan, cukup itu aja sudah. Karena itu biar urusan kau ya Allah Subhanahu wa taala. Apabila hambaku itu bertaubat, nah itu bisa nanti aku akan menerima taubatnya. Nah, atau nantinya ia misalnya berkeluarga, nanti keturunannya itu ada yang beriman atau ada yang beribadah, mungkin ada yang anaknya itu ada keturunan tadi menjadi anak yang soleh, tidak tahu kita. Nah, jadi ya Allah taala cukup aku aja yang mengurusnya. Atau misalnya ia termasuk daripada orang yang celaka, maka memang ada disediakan neraka jahanam untuk yang memperbuat maksiat. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini apalagi kan misalnya kita diperlihatkan mungkin kadang-kala juga sabar untuk melihat kejadian-kejadian kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah yang luar biasa Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang, tetap dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibiarkan aja. Nah, mudah-mudahan nantinya ya Allah taala ia taubat. Nah, ada mungkin misalnya kada taubat, mungkin ada keturunannya nantinya yang soleh. Nah, seandainya sampai meninggal juga ya tetap dalam kemaksiatan, maka nanti Allah taala yang memberikan siksaan kepadanya. Sahabat Radio Suara Al Khair 92,7 FM dimanapun berada, dari beberapa hadis ini kita dapat sedikit memberikan pemahaman, yaitu sebesar apapun dosa kita, sekecil baik yang kecil sampai yang besar dosa kita yang kita perbuat, hendaklah setiap hari kita mohon ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, yang mana beliau dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surganya, dijamin oleh Allah Taala ampunannya dalam diberikan keampunan baik untuk sekarang dan akan datang, tetap beliau mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya apa? Kenapa Nabi beristighfar? Kenapa kemudian ditanya kenapa engkau istighfar wahai Rasulullah, padahal engkau hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, bukankah aku termasuk hamba yang bersyukur. Nah, apalagi kita kan bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan siapa-siapa,
hanya hamba yang amal ibadahnya pun tidak banyak, yang dosanya luar biasa banyaknya, maka hendaklah kita sama-sama untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi diri kita dengan taubat. Nah, sehingga hati kita ini bisa bersih, bisa terasa agar mendapatkan kelezatan kenikmatan dalam beribadah, sehingga beribadah itu tidak bosan. Ini beribadah masih ngantuk-ngantuk ya kah? Kemudian beribadah rasa ada malas. Nah, itu disebabkan oleh dosa yang kita perbuat. Riwayat berikutnya, Abu Lais berkata, berita ini sebagai dalil bahwa seorang hamba bila taubat maka Allah menerima taubatnya dan mengampuninya. Karena itu seharusnya manusia tidak putus harapan dari rahmat Allah. Firman Allah yang artinya sesungguhnya tidak akan patah dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Nah, artinya tidak ada yang putus asa daripada rahmat Allah kecuali orang kafir. Kita sebagai orang mukmin harus terus berharap bahwasanya kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketika kita menemui ajal pun kita harus mengingat betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengingat dosa. Kita yakin dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita ingat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kasih sayangnya seluar biasa Allah, ya kah? Kita saja melihat seseorang yang membuat kita jengkel, kita akan marah. Melihat misalnya ada seseorang yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita rasa ingin marah, nah, kita akan ingin membalas ya, tapi berbeda dengan sifat Allah, maka hendaklah kita berakhlak dengan akhlaknya Allah, pengampun dan pemaaf. Maka seharusnya bagi seorang yang sempurna akal bertaubat pada setiap waktu supaya tidak tergolong pada orang-orang yang merajalela dalam durhaka. Sebab seorang yang selalu bertaubat tidak dianggap merajalela dalam dosa meskipun ia mengulang dosa itu sehari sampai 70 kali. Sebagaimana riwayat Abu Bakar As-Siddiq dari Rasulullah bersabda, tidak dianggap merajalela atau terus-menerus melakukan dosa seorang yang membaca istighfar minta ampun meskipun ia mengulangi dalam sehari 70 kali. Juga sabda Nabi SAW, demi Allah sungguh saya bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Nah, jadi di riwayat sini Rasulullah itu mengucap istighfar atau bertaubat dalam sehari itu 100 kali. Kita paling kada juga 100 kali. Nah, kemudian itu Rasulullah kan tidak ada dosa, tidak ada kesalahan terhadap Allah. Itu 100 kali. Kita dirasa-rasa kita kan. Nah, kita dirasa-rasa dosa kita ini banyak, maka diperbanyaklah juga istighfar kita. Terutama yang saya ulun katakan yaitu 60 di bulan Ramadan ini. Maka kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saya bila mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka saya pergunakan atau saya amalkan. Dan bila diberitahu oleh orang lain maka saya sumpah. Jika ia berani sumpah saya percaya. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yuzlimu dzamban fayatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu thumma ta'ala wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillahu ghafura ila akhir.
Tiada seorang hamba yang berdosa, kemudian ia berwudu dengan sempurna, kemudian sembahyang 2 rakaat dan membaca istighfar minta ampun kepada Allah, melainkan diampunkan oleh Allah baginya. Kemudian ia membaca wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillahu ghafurur rahima. Dan siapa berbuat kejahatan atau aniaya pada dirinya sendiri kemudian membaca istighfar minta ampun, pasti akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kita menggugurkan dosa-dosa kecil itu dengan berwudu dengan sempurna, yaitu dengan berkumur-kumur yang sunnah-sunnahnya kita kerjakan, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Nah, yang membuat kita misalnya rasa rezeki, rasa kurang lancar, mungkin ada dosa-dosa yang kita ketahui yang kita lakukan. Kemudian riwayat di lain riwayat, kemudian lagi langsung saja Al Hasan Al Basri berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menurunkan iblis, ia berkata, bi'izzatika inni la ufariqu bana Adam hatta tufariqu ruhuhu jasadahu. Faqala ar-Rabb ta'ala, wa izzati wa azamati la ahjubu taubah an abdi hatta yugargira biha. Demi kemuliaanmu, saya tidak akan melepas anak Adam sehingga ia terpisah dengan ruhnya. Maka dijawab oleh Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku, saya tidak akan menutup jalan taubat dari hambaku sehingga rohnya berada di tenggorokan, itu hampir mati. Malam yugargir, selama roh itu tidak sampai ke tenggorokan, selama itu Allah membukakan pintu maaf dan pintu ampun. Nah, supaya nantinya kita tidak menyesal di hari kemudian. Kemudian Al-Qasim meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat yang di kanan lebih kuasa terhadap malaikat yang di kiri. Maka bila seorang berbuat kebaikan, langsung dicatat oleh malaikat yang ada di kanan, yaitu 10 kebaikan. Dan apabila berbuat kejahatan, lalu akan ditulis oleh malaikat kiri, diperingatkan oleh yang kanan. Tahan dahulu, kira-kira 6 atau 7 jam. Maka bila ia membaca istighfar minta ampun, tidak dicatat apa-apa. Dan jika tidak membaca istighfar lalu dicatat satu kejahatan atau sayyiat. Nah, kita kan percaya bahwasanya ada yang mendampingi diri kita, yaitu malaikat raqib dan atid. Nah, ada malaikat yang mencatat kebaikan dan ada yang mencatat keburukan atau kejahatan yang dilakukan oleh hamba. Ketika hamba itu melakukan kebaikan, langsung malaikat yang di kanan itu mencatat kebaikan tadi sampai 10 kebaikan. Artinya apa? Kebaikan kita dilipat gandakan. Kemudian tatkala ada seorang hamba tadi melakukan suatu kejahatan, nah disuruh oleh malaikat yang kanan untuk ditahan terlebih dahulu selama 6 jam atau 7 jam. Barangkali dalam waktu 6 jam dia ada mengucapkan istighfar kepada Allah, maka diampunkan atau dihapus dosanya. Maka ketika dia tidak ada istighfar, maka dicatat satu kejahatan. Nah, jadi kita misalnya ada memperbuat kejahatan, maka jangan sampai lebih daripada 7 jam itu kada ada istighfar. Nah, ya kah? Ya paling tidak setelah selesai sholat, nah misalnya dari jam 6 kan sampai jam 12 itu masih 6 jam.
Nah, dari jam 6 sampai jam 12 kita ada memperbuat suatu kesalahan atau suatu kejahatan yang mana itu sebuah kedosaan, maka hendaklah kita setelah sholat itu untuk minta ampun, istighfar kepada Allah. Nah, maka itu tidak dicatat oleh malaikat. Nah, ya. Ya, sahabat radio Suara Al Khair dimanapun berada, semoga Allah Ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Abu Lais berkata, ini sesuai dengan hadis Atta ibnu Minas. Abu Lais berkata, ini sesuai dengan hadis yang artinya orang yang taubat dari dosa bagaikan yang tidak berdosa. Artinya kan tidak ada sama sekali memperbuat dosa, bersih. Nah, bersih. Kalau kita kan melihat suatu tempat yang bersih, ya kan, tuh nyaman dilihat, ya kah? Nyaman, bersih, tidak ada yang tanam-tanaman, tidak ada rumput-rumputan, kemudian halamannya itu bersih. Nah, itu kita akan nyaman melihatnya. Itu begitu juga dengan diri kita. Kalau kita ini bersih daripada kedosaan, maka ibadah kita akan lebih mudah dan nyaman untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Kemudian di lain riwayat, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa tidak segera dicatat, ditulis, sehingga berbuat lain dosa. Kemudian jika berbuat dosa lagi juga tidak ditulis, sehingga berbuat dosa yang ketiga. Maka jika telah terkumpul 5 dosa, lalu ia berbuat 1 hasanat, ditulis untuknya 5 hasanat. Sedangkan yang 5 dijadikan ganti 5 dosa itu. Maka di situ iblis menjerit, bagaimana saya akan dapat membinasakan anak Adam, sedang saya telah berusaha untuk menjerumuskan 5 kali, tiba-tiba dibatalkan dengan 1 hasanat atau kebaikan, maka hilang semua usahaku itu. Nah, jadi ketika ada seorang hamba yang memperbuat kedosaan atau kejahatan, sampai 1 kali kejahatan diperbuat, sampai 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali memperbuat kejahatan, kedosaan. Kemudian dalam rentang waktu itu ada dia memperbuat kebaikan, apakah dengan menolong orang, apakah dengan membantu orang tua, apakah dengan cara bersedekah, apakah dengan cara berinfak, ataukah dengan macam-macam kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, atau dengan cara misalnya dengan memperbuat bacaan-bacaan zikir-zikir, artinya kebaikan lah yang kita perbuat. Maka Allah Ta'ala mengganti yang asalnya kedosaan tadi menjadi hasanat atau kebaikan. Nah, itu untungnya kita. Kemudian iblis pun menjerit, artinya menjerit, bagaimana aku ingin menjerumuskan anak Adam, sedangkan berusaha, iblis tadi menjerumuskan sampai 5 kali sudah berusaha, tiba-tiba dibatalkan dan 1 kebaikan. Nah, ini tidak luput daripada rahmat dan kasih sayangnya dan pengampunnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi jangan sampai kita terlena dengan kedosaan-dosaan kita kerjakan. Hendaklah kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedosaan-kedosaan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sebelah barat ada pintu gerbang besar yang dibuat oleh Allah untuk pintu taubat. Lebarnya sekira perjalanan 70 atau 40 tahun. Nah, kita kada kau melihatlah pintunya itu bagaimana. Ini Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu taubat. Nah, kita aja kesini ke Banjar kan hampir 3 jam, itu luas benar. Panjang ini 40 sampai 70 tahun perjalanan. Nah, luar biasa kan, besar, artinya
luar biasa luas benar pintu taubat Allah Ta'ala. Tetap terbuka dan tidak akan ditutup sehingga matahari terbit dari barat. Jadi sampai sekarang ini terbuka terus. Nah, terbuka terus pintu taubat sampai nanti artinya hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari barat. Seorang ahli hikmah berkata, sifat orang arif yang mengenal Allah itu 6. Jika ingat kepada Allah berbangga, dan jika ingat pada dirinya merasa rendah. Jika melihat ayat-ayat Allah mengambil iktibar, dan jika ingin bermaksiat menahan diri, dan jika ingat maafnya Allah maka ia gembira, dan jika ingat dosa-dosanya maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radio Suara Al Khair dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua dengan kita memperdengarkan, dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah, riwayat-riwayat Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bertaubat. Bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ulun hanya membacakan hadis-hadis Rasulullah dan perkataan para ulama dan perkataan para sahabat. Semoga kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia, yang pribadi yang bisa menjaga anggota tubuh kita, pribadi yang bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita daripada yang membuat Allah Ta'ala marah kepada kita. Nah, apabila kita ada memperbuat atau tergelincir dari suatu perbuatan yang tidak bagus, maka hendaklah kita segera untuk bertaubat. Jangan sampai kita menunda-nunda sampai kedosaan itu banyak atau menggunung. Nah, karena sudah banyak itu sulit untuk dibersihkan. Contoh seperti tagar yang ada di parang atau pisau misalnya. Untuk membersihkan tagar itu sulit untuk membersihkan tagar. Otomatis harus dengan dibanam ke api, kemudian dipukul-pukul, kemudian digurinda agar bersihkan itu sulit. Nah, tapi kalau setiap hari kita membersihkan, setiap hari kita mengasahnya dengan kebaikan-kebaikan, maka itu akan lebih mudah. Nah, dengan dosa itu maka Allah Ta'ala mau tidak mau untuk membersihkan kedosaan tadi mungkin akan dikirimkan mungkin ada penyakit atau sakit misalnya, atau garing. Nah, itu merupakan daripada pengampunan dosa kepada hambanya, karena mungkin hamba ini sudah terlupa lama kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga dikirimkan kena musibah. Apapun musibah itu, mungkin itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan, mengampunkan kedosaan atau dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga nantinya ketika sudah bersih, nah maka kita akan lebih giat atau lebih mudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, artinya setiap musibah itu bukan suatu kemurkaan Allah, itu adalah kasih sayang Allah kepada seorang hambanya. Sahabat Radio Suara Al Khair dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Semoga yang ulun sampaikan ini bermanfaat, terlebih-lebihnya bagi ulun diri sendiri, yaitu semoga bermanfaat bagi diri ulun sendiri, dan semoga juga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Salah khilaf ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik itu perkataan
atau apapun lah yang yang menyebabkan kada nyaman, ulun memohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah khilaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sip.